Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Aditya SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Senin 24 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan Bunda Maria, Bunda Gereja. Dia selalu berjalan bersama kita dalam pesiaran kita sebagai murid-murid putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku seiman, mengapa saya ajak Anda merenungkan hal tersebut? Karena hari ini kita memperingati secara wajib Bunda Maria, Bunda Gereja. Oleh karena itu, saya kira sangat pantas dan layak kita memfokuskan permenungan kita hari ini pada sosok ibu yang istimewa, yang suci dan kudus ini. Apalagi kita sedang berada di bulan di mana kita mengkhususkan bulan ini untuk menghormati beliau, untuk menghormati dia, dan lebih mengenal Bunda Maria serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus, terutama lewat doa luar biasa yang selalu kita lantunkan, doa Rosario. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita diceritakan bagaimana manusia jatuh dalam dosa dan kemudian mereka saling mempersalahkan. Adam mempersalahkan istrinya Hawa, dan Hawa mempersalahkan ular yang menggodanya. Yang mau saya ajak kita untuk fokuskan di sini adalah Hawa, seorang wanita yang pertama jatuh ke dalam dosa. Kedosan yang diakibatkan oleh Hawa, sang perempuan yang tergoda oleh bujuk rayu iblis dalam bentuk ular. Kedosaan itu dipulihkan oleh Hawa baru, oleh seorang perempuan juga, oleh Hawa baru dalam diri Bunda Maria ketika dia menerima tugas perutusan sebagai Bunda Penebus. Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban di mana Bunda Maria oke dengan tugas perutusan yang diberikan kepada dia oleh Allah sendiri. Maria, sang Hawa baru, membawa rahmat penebusan dengan melahirkan Yesus sang penebus. Tidak sampai di situ saja, Bunda Maria bahkan tetap setia sampai sekarang, berpartisipasi aktif dalam menemani anak-anaknya, menemani kita dalam perjalanan hidup iman kita, dalam peziarahan kita sebagai murid-murid Kristus, murid-murid putranya. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil saya ajak kita fokus pada penyerahan Maria kepada Yohanes dan sebaliknya. Yesus secara langsung menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya yang diwakili oleh Yohanes agar mereka menjaganya, agar mereka hidup di bawah tuntunannya, agar mereka berdoa bersama dia. Yesus sudah mengalami sendiri bagaimana luar biasanya ibunya ini, bagaimana penuh pengertian ibunya ini, bagaimana penuh cinta, penuh kasih ibunya ini, sehingga dia menyerahkan Yohanes kepada Maria dan sebaliknya menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya belajar dari sang ibu yang luar biasa ini. Yesus mau ibunya selalu berada di tengah-tengah para muridnya, agar selalu menemani para muridnya. Saudara dan saudariku seiman,
Dengan prinsip dan alasan itulah saya kira gereja mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Karena gereja meyakini dan dengan pengalaman iman selama sejarahnya, gereja sadar bahwa Bunda Maria selalu ada di tengah-tengahnya, di tengah-tengah perjuangannya, di tengah-tengah kita para murid Kristus, di tengah-tengah kita anak-anaknya, menemani perjuangan kita. Kita tak pernah sendirian. Itu adalah satu kepastian. Bunda Maria, Bunda Gereja selalu menemani kita. Saudara dan saudariku, kita tahu dalam setiap penampakannya, Bunda Maria selalu mau kita tetap bersatu dengan Dia. Bunda Maria selalu mau kita tetap bersatu dengan putranya, Tuhan kita, dan dengan Allah Bapa di surga. Bunda Maria selalu mengajak kita untuk berdoa bersama Dia, terutama lewat doa rosario dan devosi-devosi Maria lainnya. Bunda Maria selalu menemani kita dengan mengajak kita untuk mencontohi teladan ketaatannya kepada Allah, teladan kerendah hatiannya, teladan mengikuti Kristus dengan total. Kita tahu Bunda Maria adalah murid pertama daripada Kristus, daripada anaknya sendiri. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, itulah Bunda Maria, Bunda Gereja. Masih bisa banyak yang ditulis tentang Bunda Maria, Sang Hawa baru, yang membawa rahmat penebusan buat kita. Kita diajak untuk terus berada dalam pelukannya, untuk meneladani Bunda kita, Bunda Gereja dalam hidup kita. Kita diajak terutama untuk terus berdoa bersama Dia, agar dalam perjuangan kita sungguh-sungguh menjadi anak-anaknya, anak-anak Bunda Maria yang baik dan bersahaja, yang setia dan berkomitmen hidup sebagai murid-murid putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berdoa mohon kekuatan dan mohon doa Bunda Maria, Bunda Gereja, agar menemani kita dalam pesiaran hidup ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas segala kasih cinta-Mu pada kami. Bantulah kami agar selalu setia dalam hidup berkat bimbingan Bunda-Mu, Bunda kami, Bunda Gereja-Mu. Tolonglah kami meneladani Bunda kami dalam hidup Kristiani kami, agar kami sungguh mencerminkan hidup sebagai murid-murid-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.